Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang mana Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, insya Allah kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, pelajaran matematika. Ya, materi kita pada hari ini masih membahas tentang himpunan bagian. Tapi di sini Ustadz akan mencoba menjelaskan kembali tentang segitiga Pascal. Nah, kemarin ada beberapa siswa menanyakan tentang metode segitiga Pascal ini dalam himpunan bagian. Makanya saat ini Ustadz akan coba menyampaikan hal tersebut. Bagaimana cara membuatnya, kenapa dapatnya seperti itu, nah nanti Ustadz akan jelaskan. Di sini insya Allah akan ada 3 cara yang akan Ustadz jelaskan, tapi nanti saat ini sebenarnya lebih fokuskan pada pembahasan di segitiga Pascal. Baik, perhatikan contoh soal berikut ya. Kenapa langsung soal? Karena biar memudahkan kalian untuk memahami tentang segitiga Pascal dalam suatu himpunan. Cara mencari banyaknya himpunan bagian N anggota diketahui himpunan P yaitu 1, 2, 3, dan 4. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari P yang mempunyai anggota, yang mempunyai A 1 anggota, B 2 anggota, C 3 anggota, dan D 4 anggota. Bagaimana caranya? Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Baik, ini dengan cara yang pertama. Cara yang pertama kita langsung melihat dari angka-angka atau anggota tadi. Anggotanya berapa tadi? Ya, angka 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama yang A diminta adalah yang mempunyai 1 anggota. Nah, yang dimaksud 1 anggota adalah anggotanya hanya ada 1 yang ada di dalam kurung kurawal tadi. Ya. Nah, ini adalah 1 anggota. Jika 2 anggota nanti saya jelaskan selanjutnya. Ada berapa aja angkanya di sini? 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada berapa jumlahnya di sini? Yang mempunyai 1 anggota adalah sama dengan 4. Baik, kita lanjut. Yang B, yang mempunyai 2 anggota. Berarti yang ada di dalam kurung kurawalnya ada 2. Ya. Mau 1, 2 atau AB atau yang lainnya. Sini ada 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, dan 3,4. Sini ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang mempunyai 2 anggota ada 4 jumlahnya. Baik, sekarang yang C, yang mempunyai 3 anggota. Ya, mempunyai 3 anggota. Berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dalam kurung kurawal ada 3. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, dan 2, 3, 4. Tidak ada lagi setelah itu ya. Itu jumlahnya berapa? Ya, ada 4. Berikutnya. Yang mempunyai 4 anggota. Itu yang di dalam kurungnya 2, 3, 4. Ya, berarti di sini hanya 1 ya. Hanya 1 anggota. Ada jumlahnya hanya 1. Ini cara yang pertama. Berikutnya, cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini adalah cara untuk mencari segitiga Pascal. Caranya bagaimana? Perhatikan. Angka 1. Nah, setelah itu nanti kita akan tulis di bawahnya ini adalah angka 1 dan angka 1. Ini syaratnya. Begitu juga dan seterusnya. Di ujung-ujung angka setelah dijumlahkan itu, maka ditambahkan angka 1. Berikutnya, kita tulis angka 1.
Setelah itu kita tulis lagi di sini ya, 2. Dari mana angka 2 ini? 2 ini adalah penjumlahan dari 1 tambah 1, maka hasilnya 2. Maka setelah itu kita akan tulis di sini angkanya 1 dan 1. Dan ini adalah bentuk syarat dari mengerjakan atau membuat segitiga Pascal. Ya. Setelah itu berapa? Di sini kita taruh angka 3. Dari mana? Penjumlahan dari 1 tambah 2. Di sini 2 tambah 1. Perhatikan. 3. 3. Sampingnya 1. Berikutnya 4 ya. Dari penjumlahan 1 tambah 3 ya. 1 tambah 3, 3 tambah 3. Setelah itu di sini angka 6. Di sini angka 4. Satunya di samping. Ya. Perhatikan 6, di sini 4, 1 lagi. Berikut juga sama, 5. Dari mana 5 ya? Penjumlahan dari 4 tambah 1. Di sini jadinya 10. Ya, di sini juga jadi 10. Di sini jadinya 5 dan seterusnya. Ya. Perhatikan di sini. 10, 5, 1. Dan yang terakhir adalah 6. Ya. Sebenarnya masih ada lagi di bawahnya seterusnya, tapi Ustadz ambil hanya 6 saja. 15, 20, 15, 6. Seperti itu. Nah, untuk menentukan anggota, ya, kenapa di sini? Karena ini sesuai dengan soal ya. Soalnya kita 4 anggota. Anggotanya berapa? P sama dengan 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, angka 1 di sini adalah termasuk adalah himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Berikutnya adalah anggota himpunan 1. Jumlahnya ada berapa? 4, yang tadi sama ya. Berikutnya adalah anggota himpunan 2. Jumlahnya ada berapa? Ada 6. Yang berikutnya adalah himpunan anggota 3. Jumlahnya berapa? 4. Dan ini adalah himpunan anggota 4. Jumlahnya 1. Ya. Berikutnya dengan cara cepat. Kalau menurut Ustadz ini cara cepat ya. Karena untuk mempersingkat waktu. Kalau tadi mungkin agak lama ya. Kalian harus dijumlahkan dulu. Jika anggotanya, perhatikan, ingat P sama dengan 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Caranya adalah, kenapa angka 4? Ya, karena anggotanya, di sini anggota P ada 4 yang tadi Ustadz bilang. 1, 2, 3, 4. Angka 1 ini dari mana? Pertanyaan adalah 1 anggota. Ya, 1 anggota. Jadi 4 bagi 1 sama dengan 4. Yang kedua, 2 anggota ya. 2 anggota. Berapa aja anggotanya? Yaitu angka 4 dan angka 3. Berurutan dari yang besar menjadi yang kecil. Pembaginya bagaimana? Dibalik dari yang kecil ke besar. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah 2 anggota. Berarti 4 kali 3 per 1 kali 2. Berapa hasilnya? 6. 4 kali 3, 12. Ya. 4 kali 3, 12. Dibagi 2 sama dengan 6. Hasilnya 6. Berikutnya, ketiga. Kenapa 3? Karena yang diminta 3 anggota. Anggotanya berapa? Kita turunkan 4, 3, 2. Pembaginya berurutan dari 1 yang tadi kali 2 lalu kali 3. Perhatikan di sini. Nah, 1 kali 3. Berapa? 4 kali 3, 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Dibagi atau 12 dibagi 24 bagi 6 sama dengan hasilnya 4 ya. Ini bisa dicoret-coret, maaf, di sini ya. 4 kali 3 kali 2 per 1 kali 2 kali 3. Ini bisa dicoret, 3 dengan 3, 2 dengan 2, tinggal 4 per 1, maka sama dengan hasilnya 4.
Perhatikan berikutnya. 4 anggota, maka 4, 3, 2, 1 dibagi ya. Tuh. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 kali 2 kali 3 kali 4. Maka bisa dicoret semua. Habis, maka hasilnya sama dengan 1. Ya, seperti ini ya. Untuk mencari jumlah anggota pada himpunan bagian atau jumlah dari masing-masing anggota. Anggota 1 ada berapa? Ada 4, anggota 2 ada 6, anggota 3 ada 4, anggota 4 ada 1. Insyaallah metode ini bisa kalian gunakan, baik metode yang 1, kedua maupun yang ketiga. Tapi untuk metode yang kedua, untuk mengetahui kenapa hasilnya atau dapat anggotanya, dari anggotanya cuma 1 mendapat 4 jumlahnya. Anggotanya 2, 3 anggotanya, dan seterusnya. Dan ini juga sangat berkaitan dengan nanti untuk materi baris deret ya, atau deret baris untuk bab berikutnya. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.